Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Habibi. Saya petani muda Sukabumi, tepatnya di Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya berfokus pada budidaya hortikultura sampai ke pemasaran hortikultura. Artinya pertanian yang saya jalankan ini terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah membentuk sebuah korporasi pertanian, yaitu Koperasi Tani bernama Tani Mandiri Sejahtera atau Tamara Agropam. Koperasi Tani Mandiri Sejahtera ini merupakan koperasi produsen pertanian yang tepatnya berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, yang alhamdulillah sudah tersebar di 7 desa Kecamatan Sukaraja. Alhamdulillah saat ini kami memiliki lahan seluas 25 hektar dan tersebar di daerah tersebut. Alasan saya menjadi petani, pertama karena saya merupakan anak dari seorang petani dan lahir, tumbuh dan besar di keluarga petani, kemudian hidup di lingkungan pertanian, dan kemudian saya pun pendidikan S1 Agribisnis di Universitas Juanda Bogor, Fakultas Pertanian, dan karena hal tersebutlah membuat saya terpanggil untuk kemudian mengembangkan pertanian dan untuk memajukan bangsa ini lewat pertanian. Saya menjalankan usaha pertanian ini sejak tahun 2018, dimulai dari lahan sedikit, kemudian berkembang, saya kembangin dari mulai lahan-lahan orang tua, kemudian saya berani menyewa lahan sekitar, dan alhamdulillah lahan yang saya garap saat ini sekitar 2 hektar, dan alhamdulillah tergabung pada koperasi tadi seluas 25 hektar. Komoditi yang kami tanam saat ini atau kami produksi saat ini mulai dari cabai-cabean, dari mulai cabai rawit, cabai keriting, kemudian cabai besar, kemudian kita punya tomat, timun, terong ungu, sayuran daun pun kita punya dari mulai sawi putih, sawi hijau, pakcoy. Artinya sayuran-sayuran hortikultura itu yang permintaannya ramai di pasar, kami tanam dan kami produksi. Nah, kemudian untuk pemasaran sayuran kami, alhamdulillah kami sudah tersebar di beberapa pasar, mulai dari pasar tradisional seperti pasar Pasundan Sukabumi, kemudian kita juga masuk ke pasar Tanah Tinggi Tangerang, dan pasar-pasar online seperti Eden Palm, kemudian ada Segari, ada Cari Sayur Bypass Komnas, kemudian kita juga bekerjasama dengan beberapa horeca seperti Tapak Ragam Pangan, kemudian ada Triple S, dan juga beberapa pasar-pasar lain yang kami jejaki. Saat ini produk yang kami pasarkan ini alhamdulillah mulai dari sayuran segar, jelas yang terbanyak sayuran segar. Kemudian kita juga lagi mengembangkan di olahan. Pertama ada aneka sambal. Aneka sambal ini mulai dari cabai hijau, kemudian menggunakan cabai rawit dengan topping yang macam-macam, mulai dari cumi, kemudian ada ikan teri, ada rebon, ada pete. Kemudian untuk cabai bubuk kita lagi ngembangin untuk dibuat bon cabai. Kemudian kita pengen juga ngebuat semacam chili oil yang kemudian bisa dipasarkan ke kayak dimsum seperti itu, Mas. Awal mula kami membuat olahan turunan ini karena kita ngelihat bahwa cabai ini merupakan komoditas yang cukup menyebabkan inflasi ya. Fluktuasinya cukup tinggi, harganya bisa berubah secepat itu. Kemudian juga cabai ini mudah rusak. Nah, kan kalau jual ke pasar tuh kayak cabai yang patah, kemudian cabai-cabai yang sudah kecil itu kadang-kadang di pasar susah laku. Nah, itu bisa kita keringkan. Kemudian kalau sambal kita ngelihat bahwa masyarakat Indonesia ini ngelihat sambal ini kayak semacam makanan pokok ya. Jadi itu menjadi peluang usaha bagi kami, menjadi nilai tambah yang dulunya kita jual segar, sebagian kita olah menjadi aneka sambal, seperti itu. Untuk on farm sendiri, kita mulai dari olah lahan seperti biasa, kita menggunakan skala manual atau konvensional seperti bajak pakai kultivator atau pakai cangkul biasa, kemudian kita membuat bedengan. Kemudian alhamdulillah sekarang di kami sudah terbiasa menggunakan plastik mulsa untuk menekan gulma, kemudian juga dapat membuat tanah lebih hangat sehingga tanaman itu akan lebih stabil. Kemudian juga penggunaan pupuk lebih berimbang karena dengan adanya plastik mulsa ini bisa mengendalikan gulma, hama-hama yang dapat ditekan oleh plastik sendiri. Kemudian juga saat ini kami pun setelah pembukaan lahan kita tanam masih
manual, karena kalau di horti agak sulit ya kalau pakai mesin teknologi yang seperti di padi gitu. Kemudian setelah penanaman kami panen masih secara manual, panen juga kita perawatan hingga panen kita masih manual, paling kayak semacam penggunaan itu. Alhamdulillah kami sekarang mencoba menggunakan smart farming Mas dalam perawatan. Nah, smart farming sendiri itu kita coba untuk pertama penyiraman otomatis, karena di kami cukup musim kemarau tuh kadang-kadang suka cukup lama, cukup panjang. Jadi dengan adanya smart farming ini kita menekan bagaimana tenaga kerja untuk penyiraman ini tetap bisa dipakai untuk kerjaan lain, tapi penyiraman kami menggunakan smart farming. Alhamdulillah kita sedang mencoba smart farming dan sudah berjalan juga. Selain penyiraman tadi, kita pun menggunakan untuk pada pemupukan susulan. Jadi tanaman ini akan dipupuk secara otomatis menggunakan sistem kami dan diairi dengan baik, karena kan kalau secara manual itu cukup lama ya dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga. Nah, dengan adanya smart farming ini kita akan mengurangi tenaga kerja dan memastikan pupuk ini tepat sasaran atau tepat guna. Karena apa? Kita menggunakan sensor, kita akan tahu pH-nya berapa, kemudian kekurangan N, kekurangan P atau kekurangan K itu ketahuan dari sensor itu. Jadi pupuk itu kita akan berikan sesuai kebutuhan tanaman, tidak lagi lebih ataupun kurang, sehingga tanaman akan tumbuh lebih maksimal lagi. Kemudian kelebihan menggunakan smart farming ini mempermudah kita dalam bekerja. Kenapa mempermudah? Sekalipun kita pergi kemana-mana atau sedang cuaca nggak baik, lagi nggak mood pergi ke kebun, kita bisa ngontrol lewat handphone. Jadi di handphone itu kita bisa ngelihat kebutuhan tanaman, kayak N-nya ada berapa, kemudian cahaya itu berapa, pH-nya berapa, kelihatan di handphone. Kemudian untuk tadi penyiraman, pemupukan usulan pun bisa kita lakukan lewat handphone. Kita tinggal tekan on, off, nyala langsung di kebun. Jadi mempermudah kita dalam bekerja. Kalau bicara nilai ekonomi Mas, ya alhamdulillah dengan bertani ini memang cukup menjanjikan. Pertama, saya bisa hidup seperti teman-teman saya yang di kantor mungkin, atau yang menjadi PNS dan sebagainya. Kita bisa nongkrong bareng. Kita kalau dulu petani masih dianggap sebelah mata, tapi sekarang bahkan saya kasarnya bisa neraktir mereka. Mereka bawa mobil, saya pun bisa bawa mobil gitu. Mereka nongkrong di kafe, saya pun bisa nongkrong di kafe seperti. Jadi artinya menjadi petani ini bukan hal yang saya pikir merendahkan diri, tapi justru saya dengan menjadi petani bangga. Karena apa? Karena apa yang mereka makan pun karena petani gitu. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pakai pun mungkin karena adanya pertanian. Jadi ketika saya menjadi petani, saya lebih bangga daripada teman-teman saya yang lain. Dan saya pun bisa gaya juga seperti mereka gitu, tidak ketinggalan. Sekalipun sehari-hari di kebun pakai sepatu boot panas-panasan, tapi kalau udah saatnya kita rapi, kita bisa rapi juga seperti mereka, seperti itu. Saat saya memutuskan memulai menjadi petani itu memang suatu hal yang saya pikir juga perang batin Mas. Dalam artian saya kan sejak SMA sudah tidak di rumah, saya SMA mondok, kemudian kuliah juga di luar kota. Kemudian ketika saya memutuskan kembali ke desa jadi petani gitu. Sedangkan teman-teman saya yang di sini rata-rata mereka merantau ke kota. Ada yang jadi karyawan swasta, ada yang jadi apa gitu, macam-macam lah mereka. Tapi saya sudah jauh-jauh sekolah keluar, balik jadi petani. Itu banyaklah omongan tetangga, omongan masyarakat yang bikin sebenarnya sih menjadi tantangan bagi saya saat itu. Sekalipun ya kalau hati kecil sedikit tersayat gitu ya, ngerasa kok dianggap ini kerja, dianggap apa gitu. Tapi saya pikir itu adalah tantangan dan peluang untuk saya untuk besar. Saya terus berjalan, saya terus menjalani pertanian ini, kemudian orang ngelihat dan saya bisa membuktikan itu, bahwa ketika saya menjadi petani yang beda dengan orang-orang tua dulu. Saya menjadi petani yang beda dengan petani lainnya. Saya bisa memanage secara keuangannya, memanage kebunnya. Kalau dulu orang tua kita atau orang tua saya contohnya tanam itu serempak, tanam langsung musim panen, kalau kosong-kosong. Tapi saya dibuat pola tanam, dibuat rapi, sehingga masyarakat ngelihat, oh ternyata kalau dibuat pola tanam itu bisa panen rutin, orang ada yang ngikutin. Oh ternyata saya bisa dapat pasar modern. Akhirnya masyarakat ikut sama kita yang dulunya meremehkan karena saya menjadi petani, tapi sekarang Kang boleh ikut masarin sayurannya nggak, masarin produknya nggak. Artinya kan ini menjadi jawaban ketika omongan orang pada awalnya seperti itu. Alhamdulillah
saat saya memutuskan menjadi petani, saat saya melaksanakan budidaya pertanian, selain adanya tantangan, saya pikir adanya peluang. Peluang dalam artian saat ini pemerintah kita sangat intens mendukung pertanian. Jadi saya pikir ketika saya memutuskan menjadi seorang petani, memutuskan bisnis di bidang pertanian, dan saat ini pemerintah hampir di setiap kementerian berbicara regenerasi petani, berbicara bagaimana pangan Indonesia ke depan, bagaimana pertanian Indonesia ke depan. Itu menjadi golden moment bagi saya dan menjadi peluang untuk saya dapat tumbuh berkolaborasi dengan multi stakeholder, Mas. Saya ngerasa banget bahwa dukungan pemerintah itu sangat terasa sampai ke kita para milenial atau para petani muda. Dengan adanya program YES dari Kementerian Pertanian, kemudian adanya closed loop dari Kementerian Perekonomian, kemudian juga Provinsi Jawa Barat juga punya program pertanian milenialnya, bahkan sampai ke daerah pun Kabupaten Sukabumi khususnya melalui Dinas Pertaniannya sangat intens terus mendukung kami para milenial untuk terus tumbuh berkembang, dan juga beberapa pemerintahan yang lain lah seperti Bank Indonesia mendukung kami, memberi support seperti bangunan pasca panen, terus mendorong kami untuk akselerasi pasar yang lebih luas lagi gitu. Dan juga para penyuluh di lapangan yang terus mendampingi kami, penyuluh di lapangan yang terus mendorong kami, mengarahkan kami dan menguatkan kami ketika ada tantangan, ketika ada halangan, sehingga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terus mendukung kami para milenial untuk terus tumbuh berkembang di dunia pertanian ini. Saya Iqbal Habibi, petani muda Sukabumi, mengajak kepada seluruh pemuda, seluruh milenial yang ada di Indonesia, baik yang sudah bertani ataupun yang belum, mari sama-sama kita jalankan pertanian ini, mari sama-sama kita kembali ke desa, mari sama-sama kita terjun ke pertanian. Bahwa karena apa? Karena pertanian merupakan salah satu penyangga ekonomi Indonesia, bahwa pertanian merupakan salah satu sosok guru ekonomi, bahwa pertanian merupakan salah satu kekuatan dari bangsa kita. Sehingga jangan pernah kita melupakan pertanian, jangan pernah kita meninggalkan pertanian. Mari sama-sama kita kembali ke desa, kita bangun Indonesia melalui pertanian.